Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Akbar, 3.9 dari PTRPD kelas D angkatan 2024. Saya akan berbagi terkait analisis offline data raster dengan method offline, analisis data vektor dengan union, dan juga network analysis. Dan nantinya akan digunakan untuk penentuan shelter dan juga jalur terbaik untuk kuliah studi di Kabupaten Karanganyar. Untuk jurnalnya, saya mengambil dari jurnal geodesi Undip. Untuk parameternya, karena kita analisis kerentanan bencana fisik, jadi kita melihat 4 parameter, yaitu jenis tanah, curah hujan, kelas lereng, dan juga penggunaan lahan. Nah, dari sini akan terjadi klasifikasi, yaitu kelas interval, di mana ini kelas intervalnya. Untuk vektor kita siapkan 4 bahan tadi, PL, pelarangan, jenis tanah, dan curah hujan. Kemudian kita olah datanya sehingga kita tambahkan F-field, skor, bobot, dan juga skor bobot, di mana skor merujuk pada klasifikasi yang tadi diisi semuanya. Ketiga dari SAP yang lain juga diisi. Kemudian apabila sudah, kita akan main union semuanya. Fungsinya adalah menyatukan daripada 4 SAP tadi. Kita masukkan, kemudian di OK, karena sudah saya proses. Jadi kita melihat saja untuk hasilnya. Ini yang sudah saya olah. Sebelum diolah ini, kita tambahkan di open attribute table, yaitu kelas keterangannya dan juga total dari S kali B. Jadi semua skor dan semua perkalian dari skor dan bobot itu dimasukkan ke sini semua. Kalau sudah, ini datanya. Ini untuk yang vektor. Kemudian untuk yang vector overlay itu digunakan untuk raster. Nah, untuk raster sendiri caranya juga sama, hanya saja perbedaannya kita menggunakan vector overlay. Nah, di mana ini datanya sudah saya ganti dari polygon to raster. Nah, untuk caranya juga sama, kita masuk ke vector overlay, kita masukkan daripada semuanya dari 4 SAP tadi. Nah, untuk persentase dari influence sendiri, kita akan mengambil dari bobot dari tiap-tiap si klasifikasi SAP-nya. Kita bisa lihat bahwasanya parameternya ini bobot 4, 3, 2, 1, ini berarti 40%, 30%, 20%, 10%, sehingga ini menjadi 100% semuanya. Kita ganti. Kemudian kita oke. Karena saya sudah mengolah semuanya, saya dapat ini. Nah, sebelum diolah tadi untuk polygon to rasternya, maaf saya tadi terlupa. Nah, untuk polygon to rasternya, misal kita ambil satu SAB sini, untuk value FID-nya, value field-nya, kita ambil skor, bukan bobot. Karena di bobot nanti kita masukkan yang di weighted overlay tadi. Nah, saat sudah di weighted overlay akan menjadi seperti ini sudah saya olah. Begini, jadi angka 1 menunjukkan kerentanan rendah, kemudian warna setelah-setelahnya itu sedang sampai tinggi. Kita melihat bahwasanya di sini ada 2 titik yang besar, ya, ini bagian yang tidak rawan seperti itu. Kemudian untuk penentuan dari base road dan service area, kita menggunakan SAP jalan RBI. Di sini sudah saya masukkan. Kemudian terlihat bahwasanya area merah dan juga area hijau di sini, ya. Kemudian untuk membuat network analysis, kita menggunakan base road and service area, di mana dari titik awal itu ke shelter kita membuat satu SAP baru, SAP point, itu dari titik A ke titik B, di mana titik tidak aman dan titik aman. Kemudian caranya kita masukkan SAP jalan, kemudian pada SAP jalan di attribute table kita masukkan minutes, itu berisi 2, karena 2 km per jam daripada manusia berjalan gitu. Kemudian kita masuk katalog, masukkan database baru. Kemudian kita masukkan feature dataset. Kemudian fitur dataset kita import daripada fitur pasnya, kita masukkan jalan. Sudah masuk SAP jalannya ke fitur dataset, kita new network dataset, kita pencet minus. Sudah masuk. Dari sini kita buat foto baru. Untuk stopsnya kita masukkan data dari shelter. Sudah. Setelah itu kita solve. Ini merupakan base rute dari titik A atau titik terdampak menjadi ke titik B atau titik aman. Kemudian cara untuk membuat service areanya, yaitu service area daripada shelter, kita membuat satu SAP lagi, SAP point untuk satu point shelter. Untuk point shelter sendiri kita taruh pada area aman. Apabila sudah, kita masuk ke network analysis lagi, kita buat new service area. Untuk facilities kita masukkan location-nya daripada point shelter.
Kemudian kita masuk ke service area properties, di mana kita setting pada accumulation-nya, itu kita ambil minutes. Kemudian untuk analis settingnya, kita masukkan interval daripada bricks-nya, atau kita melihat bahwasanya service area-nya terbagi dari apabila berjalan itu berapa menit kita sampai. Kita ambil interval 5, 10, 15, 20, 1 jam. Apabila sudah, kita bisa solve. Service area ini bertujuan atau digunakan untuk menentukan jangkauan pelayanan menggunakan dasar jalan. Jadi dari jalan mana menuju titik poin shelter ini. Jadi apabila kita pakai interval yang 60 menit tadi, apabila dijangkau dari si shelter itu akan maksimal di sini dalam jangka waktu 60 menit. Jadi dari poin sini menuju shelter menggunakan jalan yang ada itu dijangkau 60 menit. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.